Iya, jadi pada video ini kita akan coba latihan belajar bahasa Inggris khususnya untuk persiapan TOEFL ya. Jadi TOEFL itu buat teman-teman yang belum eh, pernah mengambil tes TOEFL itu terbagi menjadi beberapa bagian tes nanti. Nanti ada tes eh, readingnya, ada tes listeningnya, ada tes writingnya ya, atau grammar di sini ya di writing ini. Ini untuk yang PBT atau paper based test. Untuk yang IBT saya belum pernah mencoba untuk yang IBT atau internet based test. Cuman sekarang yang populer yang IBT ya, yang internet based test. Yang internet based test ini terbagi menjadi bagian yang berbeda, tapi intinya sama seperti itu juga ya. Ada bagian reading, ada bagian listening, ada bagian writing atau menulis. Nah, di sini pada video-video yang akan saya buat menjadi nanti part-part ya, part 1 sampai part berapa entah, saya akan fokus membahas di grammar aja atau di writing ya, structure. Pertama kita mulai dari belajar mengenai pronouns atau dan determiners. Jadi pronouns itu dalam bahasa Indonesia mudahnya atau simpelnya itu kata ganti. Kata ganti ya. Saya, kamu, dia itu kata ganti. Kenapa namanya kata ganti? Karena bisa menggantikan orang, bisa menggantikan sesuatu. Contoh, nama orang namanya Budi. Ketika saya ngomongin tentang Budi, bisa saya ganti Budi menjadi dia. Budi jelek misal, dia jelek, dia ini adalah kata ganti karena bisa menggantikan Budi, seperti itu ya. Mohon maaf Budi, jangan jangan ini ya, jangan tersinggung ya, karena saya ngarang Budi ini nama paling pasaran ya. uh, jadi intinya seperti itu pronoun, kata ganti. Namun pronouns ini dalam bahasa Inggris terbagi menjadi banyak jenis, terbagi menjadi banyak bentuk penggunaan. Bisa digunakan ketika menjadi subjek, bisa digunakan ketika menjadi objek, ketika menjelaskan kepemilikan, ketika kembali kepada sesuatu, atau ketika menjelaskan sesuatu. Ketika sebagai subjek, itu namanya subjective pronouns. Ini ya, yang di kotak pertama ini adalah subjective pronouns. Kata ganti atau pronouns yang digunakan ketika kata ganti tersebut berdiri sebagai subjek. I, saya, you, kamu, he, dia, she, dia, it, itu, we, kami, you, kalian, they, mereka. Ya. Uh, Contoh kata ganti sebagai subjek. Uh, saya ke jangan-jangan. Saya pergi ke pasar gitu ya. Saya di sini subjek. Pergi predikat kata kerja. Ke pasar objek atau keterangan. Karena saya di sini itu adalah subjek, ketika ditranslate ke bahasa Inggris, gunakanlah kata ganti atau pronouns yang posisinya sebagai subjek, yaitu I, jangan gunakan me. Contohnya ya. Ya, itu contohnya. Lalu kita ke objek, objective pronoun. Kata ganti atau pronoun yang digunakan ketika ya kata ganti tersebut posisinya sebagai objek. Contoh, contoh, uh, saya melihat dia. Jangan saya melihat dia. Saya melihat buku. Simple. Saya melihat buku. Bukunya menjadi objek yang saya lihat. Posisinya buku ini adalah objek. Maka kata ganti yang pas untuk si buku adalah kata ganti yang ada pada kotak objek. Kalau untuk buku it ya, ya kebetulan objek sama subjek pronoun untuk itu adalah sama, it ya, yang lain lah. Coba misal saya melihat dia, dianya ini perempuan, berarti bahasa Inggris gimana? I, saya kan subjek, berarti pakai I, sayanya subjek ya, yang melihat, saya melihat dia, I see her, dia perempuan. Jangan I see she. Kenapa? Karena saya melihat dia yang perempuan ini posisinya sebagai objek yang saya lihat. Gunakan yang objek, jangan yang subjek. Jadi I see her, bukan I see she.
Itulah yang dimaksud dengan objective pronoun. Terus ada possessive. Possessive ini kata ganti yang menjelaskan mengenai kepemilikan. Mine milik saya, yours milikmu, his miliknya, hers miliknya gitu ya. Ours, yours, theirs juga. Oh iya, ini jadi berhubungan ya, yang apa namanya, eh yang bersampingan ini. I itu hubungannya dengan me. Kalau waktu subjek jadi I, kalau waktu objek jadinya me. Sama juga dengan they. Ketika subjek they, ketika objek jadi them, ketika posesif jadi theirs, seperti itu. Refleksif, sesuatu yang bersifat kembali kepada sesuatu. Demonstrative ini digunakan ketika menjelaskan sesuatu gitu ya, mendemonstrasikan sesuatu, menjelaskan mengenai sesuatu. Biasanya demonstrative ini setelah kata yang ada pada demonstrative ini, setelahnya diikuti oleh apa yang ia maksud. Contoh, this book is amazing. This di sini demonstrative, pronouns yang demonstrative. Setelah pronouns yang demonstrative, this itu diikuti dengan sesuatu yang ia maksud, yang dimaksud oleh this ini, yaitu si buku. Buku ini luar biasa. This book is amazing. Ya, setelah this ada book, yang mana book ini yang dimaksud oleh si this ini gitu ya. Lalu ada determiners, terbagi menjadi possessive dan demonstrative juga. Yang demonstrative sama ya. Yang possessive ini beda. Apa bedanya? Ada mine, my, yours, your, his, his. Bedanya, possessive yang punyanya determiners, dia tidak bisa berdiri sendiri. My nggak bisa, harus diselesaikan dengan sesuatu yang lebih lengkap. My book misal, atau my apalah ya, terserah. Dari tadi contohnya book terus bosan. Tapi kalau mine, ketika contohnya saya menjelaskan buku ini milik saya, yang harusnya kalau pakai determiners itu bahasa Inggrisnya jadi my book. Kalau saya pakai pronouns yang possessive, mine aja sudah cukup. Mine, tidak butuh disebutkan lagi bukunya. Mine. Kalau determiners tidak bisa berdiri sendiri, my tidak bisa. Kalau yang possessive bisa, mine, udah cukup. Asal konteksnya benar, itu sudah bisa. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal. Ini contoh soalnya sudah saya jawab. Nanti kita akan coba jawab yang belum dijawab. Contoh di sini. Ada beberapa kalimat yang kosong, yang bolong. Kita disuruh mengisi yang bolong. A researcher has been conducting a study on the causes of a certain disease. She has been conducting study by . Seorang peneliti sedang melakukan penelitian on the causes of a certain disease, pada penyebab-penyebab terhadap suatu penyakit khusus. Jadi dia sedang meneliti mengenai penyebab-penyebab terhadap suatu penyakit khusus ya. Contohlah corona gitu kan. Berarti dia sedang meneliti penyebabnya apa nih corona gitu. Penyebabnya ya, dia meneliti penyebabnya. She has been conducting this study by . She has been conducting study. Oke, jadi aturan umum yang harus kita ketahui pada grammar structural bahasa Inggris itu, pada kalimat atau pada klausa harus ada subjeknya, dan setiap subjek harus punya predikat atau kata kerja. Minimal harus ada dua nih, subjek dan predikat. Objek tidak selalu harus ada, itu tergantung dari kata kerjanya. Kalau kata kerjanya butuh objek, berarti harus ada objek. Kalau kata kerjanya yang tidak butuh objek, maka tidak butuh objek, tidak ada objek, tidak masalah. Di sini sudah ada she has
She di depan paling awal kalimat ini berarti subject. She ini kan subjective pronoun subject. Ya, subject she. Nggak ada di tempat lain. Kalau her kan object, kalau hers possessive. Jadi she ini adalah subject, sudah jelas subject. She has been conducting. Has been conducting ini adalah kata kerja. Ya, ini sebenarnya bentuk dari present perfect continuous. Present perfect continuous ya, betul. Cuman saya nggak membahas itu di sini. Saya membahas pronoun aja. Jadi sudah ada subjek, sudah ada kata kerja, sudah ada predikat. Berarti tinggal objek. Objeknya di sini study. Nah, study ini di sebelumnya ada yang kosong. Satu-satunya kemungkinan untuk yang bisa mengisi kosong ini sebelum study, sebelum objek dan sesudah predikat di sini itu adalah demonstrative. Ini ya, demonstrative. Tadi ingat kata saya, penjelasan saya di awal, biasanya demonstrative itu diikuti oleh sesuatu yang ia jelaskan. Nah, this demonstrative ini diikuti oleh sesuatu yang ia jelaskan, study. This ini sebenarnya kembali ke study. Sebenarnya kalau nggak mau ada studinya saya ilangin, saya coret ya. Bisa, bener. Kalimatnya benar. She has been conducting this by herself. Asal yang baca tahu konteksnya, this ini kembali kepada study atau research. Nah, ya jadi itu, ini adalah demonstrative. Sekali lagi, demonstrative biasanya diikuti oleh sesuatu yang ia kembali pada. This ini kembali pada study, berarti dia diikuti oleh study. By titik-titik oleh, ya ini secara arti sudah tahu lah ya. Dia telah melakukan this studi ini by oleh dia, herself. Setelah by di sini tidak mungkin diisi oleh subjective pronoun karena sudah ada subjek. Ya, tidak boleh diisi oleh subjective pronoun. Tidak boleh diisi oleh subjek lagi. Dan di sini posisinya tidak boleh sebagai objek. Kenapa? Pertama, di sini sudah ada objek study. Kedua, kalau di sini adalah objek, maka dia harus memiliki kata kerjanya sendiri yang bisa ia menjadi objek kepada kata kerja tersebut. Kan di sini sudah tidak ada kata kerja lagi. Kata kerja di kalimat ini hanya has been conducting, yang mana sudah dimiliki oleh si objek study. Kalau di sini kita isi objective pronoun atau objek lagi, objek ya, nggak bisa karena nggak ada predikat lain yang masih butuh objek di kalimat ini. Jadi tidak bisa diisi subjek karena sudah ada subjek, tidak bisa diisi objek karena di sini sudah ada objek untuk predikat atau kata kerja pada kalimat ini. Jadi kita isi yang lain. Di sini kembali kepada refleksif. Ya. Jadi tipsnya setelah by ya biasanya refleksif. Bisa objek tapi di konteks ini tidak bisa. Up to now, titik-titik has determined several possible causes of the disease and has decided to focus on the most promising of titik-titik. Up to now, sampai sekarang, titik-titik has determined telah menentukan. Ini kata kerja, menentukan itu kata kerja. Ya, ini present perfect. Determined di sini adalah verb 3. Ini adalah verb kata kerja. Ingat aturan bakunya, aturan umumnya, setiap kalimat harus punya subjek dan subjeknya harus punya verb, harus punya kata kerja, harus punya predikat. Karena di sini sudah ada predikat tapi belum ada subjek, maka yang titik di sini diisi oleh subjek. She, ya ini nih yang ada di sini yang udah saya coret karena sudah saya kerjakan. She sebagai subjek, she has determined several possible causes of the disease, itu adalah objek. Jadi sudah ada subjek, sudah ada kata kerja, predikat, sudah ada objek. Lengkap deh itu kalimatnya. Terus ada kalimat kedua, and has decided to focus on the most promising of titik-titik. Ini and adalah conjunction, kata sambung and. Sebenarnya
dari up to now sampai ke titik yang ini itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama, up to now she has determined several possible causes of the disease. Kalimat kedua, she has decided to focus on the most promising of them. Digabunglah kedua-duanya dengan konjungsi and, dan kalau sudah digabung dengan konjungsi and, subjeknya tidak perlu diulangi. Jadi langsung aja di sini pakai predikat, pakai kata kerja. And has decided ini mulainya kalimat baru, batasnya ini. Mulainya kalimat baru di sini. And has decided sebenarnya tuh and she has decided. And has decided to focus on the most promising of titik. Sudah ada subjek she, sudah ada predikat has decided, sudah ada kata kerja. To focus on the most promising of them. Sini paling cocok pakai them. Promising of promising of they, promising of she, ya, yang mungkin aja lah di sini. Promising of her ini tidak mungkin. Her itu kan objective pronoun. Nih, objective pronoun. Berarti dia objek kalau pakai her. Ingat, setiap kalau ada objek berarti harus ada predikatnya. Kalau di sini mana tadi yang mana ya? Oh ini. Kalau sini kita pakai her, yang ini nih. Kalau kita pakai her, mana predikatnya? Kan predikat yang has decided sudah dipakai oleh focus. To focus on the most promising. Them ini sebenarnya pelengkap dari bagaimana ya, susah menjelaskannya. Sebenarnya ini bisa dijawab dengan mudah kalau paham artinya aja. Sebenarnya tinggal kita artikan. Sampai sekarang dia telah determine itu menentukan beberapa penyebab yang memungkinkan daripada penyakit tersebut, dan telah menentukan dan telah memilih untuk fokus pada yang paling memungkinkan, yang paling menjanjikan daripada sebab-sebab tersebut. Jadi them ini kembali kepada several possible causes of the disease. Gak mungkin diisi subjek I, she, he, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini kalimatnya sudah punya subjek she, ya kan? Oke, selanjutnya, though this research has not yielded a conclusive result, the researcher hopes titik will happen soon. Though, walaupun titik research, ingat ini demonstrative, butuh demonstrative, dan setelah demonstrative pasti ada sesuatu yang ia kembalikan. Di sini kembali pada research. Though this research has not yet yielded a conclusive result, the researcher hopes ini kalimat baru setelah koma. The researcher, si peneliti, hopes berharap. The researcher kan subjek. Hopes berharap predikat. Butuh objek. Dan will happen soon ini bukan objek. Masih kurang nih titik-titik di sini. Maka isilah dengan objective pronoun. Di sini kita pilih this. Kenapa this? Karena titik ini kembali kepada yielding a conclusive result. Kalau saya artikan, walaupun penelitian ini has not yet yielded, belum menghasilkan a conclusive result, hasil yang memuaskan, hasil yang pasti, hasil yang sudah bisa disimpulkan, si peneliti berharap ini dapat terjadi secepatnya. Ini tuh kemana? Ini tuh yang diharapkan itu adalah ya ini, menghasilkan hasil yang pasti. Nah, makanya pakai this. Soal nomor 2, you and I have work cut out for ini mungkin kalau awalnya agak susah, kalau masih kosong agak susah diartiin maksudnya apa gitu ya.
Kadang tipsnya itu dibaca dulu soalnya sampai habis, biar tahu konteksnya tuh apa, sama dilihat jawabannya. Gak usah dijawab dulu, dibaca dulu dari awal sampai habis kalimatnya, biar ngerti konteksnya apa. You and I, subjek, ya, di awal kalimat. You and I, kamu dan aku, have, nah, titik work. Di sini yang paling pas adalah kalau nggak bisa pakai demonstrative. Walaupun ini memang noun, kalau pakai demonstrative, this misal, this work itu nyambung aja, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena demonstrative itu harus menjelaskan objek tersebut. Padahal di kalimat ini tidak menjelaskan work ini apa. Misal work ini pekerjaan bangunan kulit gitu, atau work ini pekerjaan PR, atau work ini pekerjaan yang lain, itu tidak dijelaskan di kalimat pertama ini. Maka di titik ini tidak bisa menggunakan demonstrative, nggak pas. Walaupun kok di soal sebelumnya, contoh study, noun ya, kata benda, sebelumnya ini menggunakan demonstrative karena di kalimat ini dijelaskan study ini sudah dilakukan oleh sedang dilakukan oleh si peneliti. Kalau dijelaskan studinya ini, objek studinya ini dijelaskan di kalimat ini, makanya bisa pakai demonstrative. Di sini tidak bisa pakai demonstrative. Kemungkinan kedua, sebelum noun atau sebelum kata benda work itu selain demonstrative adalah posesif, kepemilikan. Jadi di sini you and I itu kan plural, banyak ya, jamak. Kalau plural posesif bisa ours, bisa yours, bisa theirs. Tapi kalau you and I itu kan kami, kita, bukan kami, kita. Berarti pakainya our. Kenapa nggak bukannya ours? Di sini lebih pasnya kita pakai yang determiners ya, our. Karena ingat, kalau pakai possessive yang ours, yang pakai possessive itu nggak boleh diulangi lagi kata bendanya. Sedangkan di sini diulangi lagi work, berarti pakai our bukan ours. You and I have our work cut out for ourselves, ya kan? Nah, di sini cut out ini artinya bisa berhenti, dihentikan, bisa ditinggalkan, atau mungkin bisa dibagi-bagi ya. Saya kurang paham. Mungkin maksudnya adalah membagi-bagi pekerjaan. Jadi saya punya bagian kerjaan saya, kamu punya bagian kerjaan kamu, nanti digabungin. Mungkin maksudnya begitu ya. You have to finish titik part of the project and I have to finish titik. Jelas di sini konteksnya. You have to finish your part of the project and I have to finish mine. Kamu harus menyelesaikan bagianmu dari project tersebut dan aku harus menyelesaikan milikku. Nah, di sini lihat. Ini pakai your. Your di sini adalah determiner, posesif ya, kepemilikan. Your part, bagian milikmu, posesif ya. Determiner, your, bukan yang pronoun ya. Pronoun posesif itu yours. Di situ kita tadi pakainya determiners yang posesif, bukan pronoun yang posesif. Kita pakai your part of the project. Tetapi di sini and I have to finish mine. Mine di sini adalah pronoun posesif, bukan determiner posesif. Jadi yang your tadi pakai determiner, yang mine malah pakai pronoun. Bisa dua-duanya digunakan. Kita lihat perbedaannya lagi. Kalau yang your ini yang berupa determiner posesif, itu boleh diulangi lagi. Your ini kembali ke apa? Your ini kan kembali kepada bagian project. Diulangi lagi di kalimat your part of the project. Sedangkan di sini pakai posesif yang pronoun, bukan determiner, punyanya yang pronoun. Mine. Kalau pakai yang posesif pronoun, punyanya pronoun, bukan yang determiner ya, yang pronoun, itu nggak boleh lagi diulangi. Maksudnya itu apa? Kembali kepada objek apa? Nggak boleh diulangi.
Kalau mau kita ganti kepada sama kayak ini your, yaitu determiner, berarti pakai my. And I have to finish my. Nah, kalau my harus dijelaskan. My itu kembali ke apa? My part of the project. Jadi lengkapnya, you have to finish your part of the project and I have to finish my part of the project. Itu kalau pakai my, yaitu possessive pronoun. Kalau pakai determiner pronouns, determiner yang possessive, nggak boleh diulangi part of projectnya, cukup mine gitu. Then when we have each finished titik own parts of the project, ini jelas ya, sebelum own udah hampir pasti jelas dari sini. Possessive ya, possessive determiner, bukan possessive pronouns, karena possessive pronouns nggak boleh dijelasin lagi on parts of the projectnya. Sini kan dijelasin, berarti pakai yang determiner our, yang determiner possessive pakai our. Sedangkan yang pronouns possessive ours. Kalau mau pakai yang ours, tidak boleh diulangi lagi apa yang dimaksud, tidak boleh dijelaskan lagi di kalimat own parts of the projectnya, harus dihapus. Oke. Titik can get together finish titik. Ingat, pada suatu kalimat harus ada subjek, harus ada predikat. Objeknya tergantung predikatnya butuh objek atau tidak. Di sini sudah ada can, yang mana dia menjadi kata kerja. Verb di sini hitungannya can, dan dia belum punya subjek, maka kita isi dengan subjek. Pada konteks ini subjeknya adalah you and I, berarti pakai we. We can get together to finish finish it. It kembali kepada project. Finish di sini adalah it di sini adalah objek daripada finish. We have to take it up. We have to take it upon to get project done. Sini pakai refleksif ya. Di sini nggak mungkin pakai subjektif lagi karena sudah ada subjek we. Jadi begitu caranya. To get project done. Ingat, to get project done. Nah, project ini butuh pronoun yang kembali kepadanya. Project kan it, kalau nggak this. Cuman kalau it nggak pas. To get it project done. Need to get this project done. This ini kembali kepada project. Nah, ini selanjutnya soal yang selanjutnya bisa dicoba latihan sendiri ya. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar jawaban kalian untuk yang nomor 3 dan 4. Nanti setelah beberapa hari mungkin akan saya keluarkan jawabannya di deskripsi video yang bisa kalian bandingkan dengan punya kalian. Ya, mungkin cukup sampai situ. Terima kasih.